Study Mate, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar mengenai topik tenses, subtopik future simple perfect, dan continuous tenses. Dan pembelajaran ini dibiayai oleh CSR PT Infomedia Nusantara. Nah, sebelum masuk ke materi, aku akan memperkenalkan diriku sendiri sebagai tutor untuk subtopik hari ini, yaitu future simple perfect dan continuous tenses. Nah, nama lengkap aku Muhammad Gulam Putra, biasa dipanggil Hugo. Nah, aku merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia semester 2. Nah, ini dia future tenses. Nah, strukturnya cukup beda bukan dari topik tenses yang lain seperti present tenses dan past tenses. Ya, memang future tenses memang memiliki struktur yang cukup berbeda. Namun, jangan khawatir, ini masih bisa kalian pelajari kok. Kalian pasti bisa mempelajarinya dengan mudah. Oke, yang pertama ada future simple. Yang kedua future perfect. Dan ketiga future continuous. Nah, uniknya future tense ini memiliki selalu ada kata will di sini. Will, kata will, will, will. Nah, kira-kira apa nih will ini? Nah, jadi will itu dalam bahasa Indonesia artinya akan. Will itu artinya akan. Nah, kenapa sih kalau apa namanya tenses tuh ada kata will? Nah, karena ini untuk memprediksi kejadian yang akan terjadi di masa depan. Makanya menggunakan kata will sama dengan akan. Will sama dengan akan. Nah, untuk lebih lanjut mengupas tuntas semua tipe-tipe future tenses, nah kita menuju ke slide berikutnya. Nah, ini ada future simple. Nah, future simple itu digunakan untuk apa aja sih? Nah, yang pertama ada kondisi tertentu yang memperbolehkan untuk menggunakan future simple tense apa aja sih? Satu, ada untuk memprediksikan sebuah kejadian di masa depan ya. Jadi, yang pertama tuh digunakan untuk memprediksi sebuah kejadian di masa depan. Di masa depan. Nah, terus yang kedua adalah kalau digunakan dengan subjek I atau we itu menunjukkan maksudnya dengan subjek I atau we itu bertujuan untuk mengekspresikan keputusan yang dibuat secara spontan. Contohnya, I will pay for the tickets by credit card. Nah, ini kan keputusannya secara spontan kan untuk mengekspresikan keputusan spontan ya. Nya impulsif ya tanpa berpikir panjang terlebih dahulu untuk menyatakan keputusan impulsif atau konstan ya. Lalu apalagi selain selain ini? Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengekspresikan kerelaan atau ketidakrelaan ya, untuk yang menyatakan kerelaan seseorang. Lalu yang kedua apa sih? Nah, kalau digunakan dengan ada I terus ada shall, maka itu tujuan untuk mengekspresikan sebuah penawaran ya atau penawaran bantuan ya seperti so I lend you my pen. Nah, ini artinya kan apa namanya uh, apakah aku bisa meminjamkan pulpenku atau haruskah aku meminjamkan pulpenku ke subjek my atau misalkan bolehkah aku meminjamkan pulpen aku ke subjek my. Nah, ini artinya untuk memberi sebuah tawaran ya. Bolehkah atau bisa, ya bolehkah aku meminjamkan pulpen ini ke subjek Jack Mai gitu ya. Berikan sebuah tawaran. Kalau dinyatakan dengan we dan shall itu apa namanya untuk memberi
sebuah saran atau feedback atau umpan balik ya. Misalnya, shall we go to the cinema tonight? Ini usul ya, memberikan usul atau feedback ya. Shall we go to the cinema tonight? Nah, jadi kata will itu diganti shall ya. Kalau kalian perhatikan, memberikan usul ya. Nah, bisa diperhatikan ini ada penggunaan kata shall. Nah, maka tidak perlu menjawabnya tidak perlu menggunakan will lagi. Misalkan we shall go to the cinema atau we shall not go to the cinema tonight ya. Shall nanti aku jelasin di sini ya. Nah, shall bisa menggantikan will ya dengan nih shall. Kata shall bisa menggantikan will dengan kondisi. Nah, ini ada kondisinya. Untuk memberikan saran itu umpan balik ya. Yang kedua untuk menawarkan bantuan. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau udah kata sol gimana? Nah, kalau udah sol, jadi nggak perlu ini ya, cari jawabnya misalnya nih. So we go to the cinema tonight. Nah, jawabnya gimana? Jadi biar lebih enak. You, patient. Ah, sulit. Nah, yes, bukan we will go to the cinema tonight, tapi we shall go to the cinema tonight. Coba jawabnya bukan will karena Sol menggantikan will untuk kondisi pemberian usul seperti ini ya. Oke, baik. Lanjut ya. Nah, terus kemudian ada pertanyaan, nah, will you come to my birthday party at Valhalla Bar tomorrow? Nah, kalau untuk tipe kalimat tanya, maka will ditaruh di depan kemudian di follow atau diikuti oleh subjek dan kemudian kata kerja. Nah, contohnya ini ya, di sini-sini ya. Kalau kalimat tanya, untuk kalimat tanya, strukturnya will plus subjek plus verb satu ya. Jadi will itu di depan dan menggunakan verb satu ya. Subjek mengikuti will. Will diikuti oleh si subjeknya ya. Will di depan. Oke. Berikutnya, nah kalau digunakan dengan oke. Oke ya. Kalimatnya kita next slide. Masih sama mengenai future tense. Berikutnya ada future perfect. Nah, future perfect tuh aktivitasnya akan diselesaikan di masa mendatang menggunakan future perfect tense untuk membayangkan kita sendiri sedang berada di masa depan dan membicarakan semua sebuah aksi atau kejadian yang akan diselesaikan di masa depan. Nah, ini kalau tense ini future perfect tense itu biasanya selalu di apa namanya disisipi dengan keterangan waktu. Nah, contohnya begini. Ya, nah ini untuk apa sih? Membayangkan membayangkan diri kita di masa depan dan di masa depan bahwa aktivitas yang kita lakukan sudah selesai ya. Ini intinya, membayangkan diri kita di masa depan bahwa seolah kita ada di masa depan dan sudah menyelesaikan tuh misalnya, oh besok nih ya, I will have done my fourth tutorial session tomorrow. Nah, itu aku cerita aku bayangkan di aku di masa depan ya. Kayak contoh yang ada di sini, I will have been here for 6 months on June 23rd. Artinya subjek I sudah ada di sini selama 6 bulan pada Juni tanggal 23. Nah, he will have received his phone back by the time the technician has repaired his phone. Dan jadi ini kan ada dua event ya.
Event yang pertama, dia subjeknya lagi membayangkan bahwa dia akan menerima handphone balik, ya. Terus apa yang dilakukan? Nah, ini technician-nya tuh ngelakuin tuh lebih awal by the time the technician has repaired his phone. Nah, kalau di sini ada dua kejadian ini di future perfect tenses ini, maka ini sebagai kejadian dua dan ini kejadian satu, maka kejadian satu gunakan present perfect. Gunakan apa? Present perfect. Nah, kejadian satu. Present perfect. Lalu yang ini gunakan future perfect. Future perfect. Nah, masuk akal kan ini jadi ya. Nah, the technician has repaired his phone. Nah, kejadian pertama, kejadian kedua, he will receive his phone back by the time the technician has repaired. Ya, maknanya adalah subjeki akan sudah menerima uh, handphone kembali saat teknisinya sudah selesai membetulkan handphone dia. Nah, oke, ini sekilas mengenai future perfect. Nah, ini ada future continuous. Nah, future continuous ini untuk apa sih? Nah, future continuous bisa digunakan untuk kita membayangkan kita sendiri di masa depan dengan rencana yang kita sudah buat di masa sekarang. Artinya itu sudah merupakan kepastian. Dengan dan karena itu udah rencana pasti, maka ada ekspresi tangan waktu atau ekspresi waktu yang sangat spesifik ya di sini. This time next week, nih keterangan waktunya. This time next week, I will be sunbathing in Sydney. Nah, berarti dia akan nah, sekarang jam segini, waktu segini di pekan depan, subjek I akan berjemur di Sydney ya. Nah, ini satu ya. Atau memprediksikan atau ini untuk mengekspek atau berharap sebuah kejadian di masa depan itu terjadi. To predict or to expect about a future event. Nah, contohnya, you will be coming to the meeting I expect. Nah, ini untuk ekspektasi ya. Jadi, apa selain rencana pasti, ekspektasi, selain ekspektasi itu rencana pasti. Rencana pasti. Atau untuk menanyakan sebuah informasi dengan informasi masa depan dengan sopan. Nah, contohnya, will you be bringing your friends to the pub tonight? Nah, jadi ini kan kesannya sopan ya. Will you be bringing gitu ya. Sana sopan. Nah, ini bisa digunakan untuk menanyakan menanyakan informasi di masa depan atau informasi aja ya, dengan sopan. Menanyakan rencana dengan sopan. Nah, bisa juga untuk apa namanya merujuk ke sebuah kejadian yang masih terjadi dan diharapkan masih tetap terjadi di masa depan. Nah, contohnya ini ya, in an hour I will still be ir- ironing my clothes. When he is in Australia, he will be staying with his friends. Nah, itu artinya adalah nah ini tuh bisa merujuk ke kejadian atau aksi yang sedang terjadi dan diharapkan akan terjadi lagi di masa mendatang.
Ini ya. Nah, nah di sini kan ada kata still nih, coba kalian perhatikan di kalimat terakhir. Nah, ini tuh biasa bisa juga loh, ini apa? I will still, artinya aku akan masih ya. Istilah future continuous tuh disisipi dengan kata ini still. Nah, ini untuk variasi. Nah, oke, kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya, eh, yang sama pembahasan future tenses. Oke, latihan soal. Baby made a plan that he blank the kitchen for the next whole day. Nah, jawaban yang tepat adalah opsi B, karena subjek itu hanya membuat sebuah rencana bahwa dia akan clean the kitchen sehingga tidak benar-benar pasti atau jadi. Ya, karena biasanya kalau rencananya menggunakan future continuous itu ada keterangan waktu yang sangat spesifik, lebih spesifik dari whole day ya. Nah, contohnya nih ya. Jadi jawaban gue adalah will clean ya. And will be cleaning ya. Karena dia hanya rencana nih plan sama ini. Oke, lanjut ya. I blank dinner at 7:30 tonight. Nah, yang tepat adalah A will be having. Nah, karena ini merupakan sebuah rencana pasti yang akan dilaksanakan dalam waktu yang sangat dekat. Dalam waktu sangat dekat artinya tetap juga terjadi di masa yang akan datang jam 7:30 malam. Mungkin di subjek I-nya ini tuh bilangnya pas apa namanya? Pas di pagi harinya atau siang harinya ya. Bahwa dia akan makan malam jam 7:30 nanti malam ya. Dan apa will be having the future continuous karena ada keterangan waktu yang sangat spesifik di sini ya. Keterangan waktu spesifik. Keterangan waktu yang sangat spesifik. Sangat spesifik ya. Dan ini sudah meyakinkan dan rencana itu juga merupakan sebuah kepastian, memberikan kepastian ya rencana jadi menggunakan future continuous tense. Oke, ini aku hapus dulu ya. Lanjut. Nah, jadi kalau misalnya untuk apa namanya future ini kalian juga harus teliti dengan keterangan waktunya juga sehingga kalian bisa tepat ini future simple atau apakah feature simple atau feature continuous yang harus kalian gunakan ya. Oke, kita lanjut ke next slide. That said that we blank the task this afternoon. Nah, jawaban tepat adalah opsi A karena subjek that memberikan usul atau advice kepada subjek B untuk menyelesaikan tugasnya di masa depan yang ditekankan oleh keterangan waktu future this afternoon ya, artinya sore ini, sore yang akan datang. Masih dalam hari yang sama ya, tapi yang artinya nanti siang sore untuk memberikan usul atau advice yang akan dilakukan di masa depan in the future agar tidak sopan gunakan kata soul ya. Maka karena dia ini kata soul ini menggantikan kata will ya. Soul menggantikan kata will ya. Soul menggantikan will untuk memberikan usul mengenai aktivitas di masa depan ya. Oke, ini mengenai kata soul diganti will. Soul tuh apa bedanya sama should? Kalau soul tuh bedanya sama should kan sama-sama memberi advice. Nah, kalau soul tuh untuk memberi usul dan saran untuk segera melakukan aktivitas di masa depan itu soul. Nah, pasti bedanya sama should. Nah, aku jelasin juga ya di sini. Nah, kalau soul itu memberikan usul atau saran untuk melakukan aktivitas di masa depan dengan sesegera mungkin ya, sesegera mungkin. Jadi ada keterangan waktu
waktunya untuk menyelesaikan ya, bukan melakukan lagi, berarti kita menyelesaikan. Nah, mengkosor hanya sebuah saran atau usul, namun tidak berarti aktivitasnya harus diselesaikan di masa depan dengan segera ya. Ini ya bedanya. Kalau soal memberikan usul atau saran untuk menyelesaikan aktivitas di masa depan yang segera mungkin, jadi dan ada keterangan waktu ya. Sorry. Dan ada keterangan waktu yang spesifik. Itu hanya sebuah saran atau usul namun tidak berarti aktivitas harus diselesaikan di masa depan dengan segera. Nah, itu perbedaan yang sangat mendasar. Oke, kita ke slide berikutnya. You blank the bill by the time the item arrives. Nah, jadi yang jawaban empat adalah opsi A. You will have received the bill by the time the item arrives ya. Jawabannya adalah opsi A. Kenapa demikian? Seperti yang udah jelas di slide sebelumnya di future perfect bahwa ini subjeknya sudah membayangkan dia sudah menyelesaikan apa namanya sudah menerima bila saat barangnya tiba ya subjek Q memposisikan dirinya di masa depan bahwa dia akan menerima bilnya atau tagihannya saat barangnya datang gitu ya barangnya datang nah ya sehingga menggunakan future perfect ya subjek ini sedang memposisikan dirinya ya oke itu untuk materi latihan soal daripada future tenses. Nah, berikutnya terakhir terakhir. Nah, akhirnya sampai di penghujung sesi tutorial untuk subtopik future tenses. Nah, terima kasih kepada CLRPT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video dan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda, serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study di. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat! Thank you for watching. See you in the next video.